Hadis yang selanjutnya bait ke-29, mu'talifun muttafiqul khatti faqat wa didduhu mukhtalifun faqtal ghalat. Mu'talifun adapun hadis mu'talif. Mu'talifun hadis mu'talif adalah muttafiqul khatti faqat. Hadis mu'talif adalah enggak ngobrol aja, ya Allah. Neng. Haruskah tiap ngajar dimarahi terus? Ya jangan ngobrol aja tuh. Nanti habis ini kalian mau ngobrol sampai subuh, kalau kuat silahkan. Ya, monggo. Hadis mu'talif adalah muttafiqul khatti faqat, yang sepakat atau yang sama, ya. Yang sama tulisannya saja, itu hadis mu'talif. Hadis mu'talif adalah hadis yang sama tulisannya saja. Wadidduhu dan kebalikannya adalah mukhtalif. Wadidduhu dan kebalikannya adalah mukhtalif. Fahsal ghalat, maka ihzar, maka jagalah daripada kesalahan. Fahsal ghalat berarti fahzar ghalat, jagalah dari kesalahan. Ini hadis yang selanjutnya adalah hadis mu'talif. Apa itu hadis mu'talif? Kemarin ada namanya hadis muttafiq, ya kan? Ada hadis muttafiq. Muttafiq itu apa? Tulisannya sama, ya, nama anaknya, nama perawinya dengan nama bapaknya sama, bahkan sampai kakeknya juga sama, atau nama nisbahnya daerahnya sama-sama dari Mesir, Misriyah, sama-sama dari Basri, ya, atau sama sebutannya, kunyahnya sama, maka dia namanya hadis muttafiq. Selanjutnya hadis mu'talif ini apa? Hadis mu'talif ini sama tulisannya tapi tidak sama cara bacanya. Itu namanya hadis mu'talif. Enaknya itu. Gitu dulu lah. Apa itu hadis mu'talif? Hadis yang perawinya namanya sama dalam tulisan tapi tidak sama dalam bacaan. Ya. Sama, perawinya sama dalam tulisan, tidak sama dalam bacaan. Ini namanya hadis mu'talif. Ya. Dia samanya di suratil khatti faqat, di tulisannya aja sama. Bacanya sama enggak? Enggak sama bacanya. Kan zaman dulu enggak ada harokat, ya kan? Bahkan belum ada titik. Yang ketika sudah ada titik pun bacanya beda. Apalagi yang enggak ada titiknya. Ya, contohnya apa? Contohnya salam dengan salam itu kan beda. Makanya harus perhatian. Ada nama salam. Ya, lamnya enggak di tasdid. Ada nama salam. Lamnya di tasdid. Ini sudah beda. Dulu kan enggak ada harokat kan? Zaman dulu nggak ada harokat, tulisannya sama tulisannya, ya, cara bacanya beda, karena zaman dulu itu tidak ada yang namanya harokat, tidak ditulis harokat, bukan tidak ada ya, tidak ditulis harokat. Bahkan kitab-kitab gundul sekarang pun banyak kan, kebanyakan kitab yang tebal-tebal itu yang nggak ada harokatnya juga. Nah ini salam dengan salam, tulisannya kalau kita lihat tanpa harokat sama enggak? Sama, tapi bacanya beda. Maka kita diajarin ketika baca hadis, kalau ada tasdid, baca tasdidnya. Ya, jangan sampai salah baca tasdid. Kalau nggak ada tasdidnya, jangan ditasdid. Kalau pendek dibaca pendek. Itu cara baca hadis juga kayak cara baca Quran, hanya saja cara baca hadis tidak pakai hukum tajwid, tapi bacaannya huruf-hurufnya ya sama. Ya, ada tasdid ya dibaca tasdidnya. Tapi kalau dengung ya enggak juga. Kalau baca hadis enggak perlu didengung-dengungkan, enggak perlu ikhfakan, diidghamkan, digunnahkan, enggak perlu. Kalau baca hadis bagusnya enggak usah. Ya, enggak usah.
Tapi kalau baca Quran kan harus itu dengung ya dibaca dengung. Ya, ikhfa ya harus dibaca ikhfa. Ya. Kalau di hadis tidak. Tapi ketika ada tasdid, ya harus dibaca tasdidnya. Ada lagi yang sama, apalagi nih contohnya. Contohnya salim. Ini bisa kalian baca salimun ya kan? Bisa dibaca salim. Bisa nggak dibaca yang lain selain salim? Ada nama sahabat yang begini juga tulisannya tapi bukan salim. Apa bacanya? Sulaim. Ada. Nama Sulaim ada, nama Salim ada. Ya. Ini tulisannya sama. Tapi cara bacanya beda. Ya, beda. Nah, inilah namanya hadis mukhtalif. Ya. Namanya sama, tulisannya sama tapi bacanya beda. Sebenarnya namanya beda tapi tulisannya sama. Maka ini namanya hadis mukhtalif. Jelas ya? Ya, hadis mukhtalif ini gimana, sahih apa enggak? Ya sama saja. Ya, ini kan hanya dilihat dari nama orangnya. Maka kita perlu tahu nih namanya dengan jelas. Siapa tahu salah satu dari dua ini ada yang dhaif, ada yang thiqah. Kalau thiqah kan menjadi sahih nanti hadisnya. Ya, kalau enggak thiqah, dhaif, ya hadisnya jadi dhaif. Salim, Sulaim ada. Kemudian, ya itu saja. Kalau hadis mukhtalif mah gampang. Yang penting apa? Tulisannya sama. Selain tulisan apa? Bacaannya sama atau beda? Beda. Itu namanya hadis mukhtalif. Selanjutnya, wal munkarul fardu bihi rawin wada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Wal munkaru, dan adapun hadis munkar. Ya, wal munkaru, dan adapun hadis munkar itu, wal munkaru, dan adapun hadis munkar adalah al fardu bihi, menyendiri. Al fardu bihi, menyendiri. Rawin ghada, rawin ya, menyendiri seorang rawi. Hadis munkar adalah menyendirinya seorang rawi. Ghada ta'diluhu, yang tidak adil. Ya. Menyendirinya rawi yang tidak adil. Ghada ta'diluhu. Ghada ini kan salah satu adat istisna. Kalian sudah belajar kan di jurumiyahnya sampai istisna kemarin. Apa hujan? Ya udah besok lagi. Kita ini dikit lagi jurumiyah ini, paling 2 kali 3 kali selesai. Ya Sabtu ya. Sabtu 2 kali ke depan sebelum puasa, masih ada 2 Sabtu lagi kita selesaikan. Karena kalau sudah Ramadan, setelah Ramadan kalian sudah Allahu a'lam bishawab. Ya. Enggak ngaji lagi kayaknya sudah. Ya. Oke, kita selesaikan jurumiyahnya besok Sabtu, 2 Sabtu. Insyaallah selesai insyaallah ya. Eman-eman kalau kalian belajar terus enggak hatam. Nanti udah hatam jurumiyah belum? Udah pernah belajar hatam belum? Kan eman-eman kan? Dikit lagi padahal. Dikit lagi. Oke, kita lanjutkan. Wada ta'diluhum apa tadi? Tidak adil. La yahmilu tafarruda, dan tidak diakui tafarruda saat sendirinya. La yahmilu tafarruda, dan tidak diakui saat sendirinya. Kalau sendirian dia enggak diakui. Nah, baik. Kelas. Jadi hadis mungkar ini hadis apa? Hadis mungkar ini orangnya menyendiri. Terus apa bedanya dengan hadis syadz? Dulu kan ada kita belajar kan? Perhatikan apa sih? Pertemuan banyak ngobrol ini. Ya, perhatikan. Dikit lagi kita hatam ini ya. Dikit lagi hatam kok. Oke, hadis mungkar ini hadis yang menyendiri. Bedanya dengan syadz apa? Kalau hadis syadz menyendiri, dia beda dengan
membedai dengan siapa? Dengan orang-orang yang sikoh, dengan orang-orang yang hadisnya sahih. Dia beda, tapi dia sebenarnya kalau sendirian pun apa? Dia kadang masih adil, walaupun nggak kuat hafalannya, nggak kuat banget hafalannya. Itu kan jadi dhaif kan, jadi syaz. Sendirian hafalannya nggak kuat. Kalau mungkar ini apa? Dia sudah bawain hadisnya sendirian, dia tidak diakui apanya, adilnya nggak diakui. Jadi dia apa di sini keterangannya nih, harus dicatat nih. Dia adalah orang-orang ya, hadis mungkar adalah orang-orang yang sering berbuat salah, berbuat fasik di sini. Sering berbuat fasik artinya sering berbuat dosa. Orangnya sering berbuat dosa dan sering salah. Ya, sering salah apa? Sering salah ya dalam apa ya? Sering salah hafalan. Sering salah hafalan. Sering banget dia kesalahan-kesalahan dalam ucapannya, dia itu sering salah. Ini namanya orang-orang yang membawakan hadis mungkar. Perkataannya sering salah, kemudian kelakuannya sering berbuat dosa. Jelas? Dosanya juga ya banyak, sering berbuat dosanya, baik dosa besar ataupun dosa kecil sering dilakukan. Ya, kalau orang-orang sikoh kan enggak, dia adil, dia terhindar daripada perbuatan dosa, apalagi dosa besar sama sekali enggak dilakukan. Dosa kecil mungkin ada satu yang dilakukan, tapi menurut dia bukan dosa gitu. Ada punya alasan tersendiri kenapa dia melakukan itu. Biasanya ulama begitu kalau yang sikoh. Saya melakukan ini tapi enggak dosa kok ini. Ini bukan termasuk dosa, kata kalau perawi sahih mesti begitu. Ya, kayak ada perawi sahih yang nikahnya nyampe apa boleh nikah mut'ah. Itu ada perawi sahih. Ya, kalau zaman sekarang kan haram nikah mut'ah. Zaman dulu semenjak masih ada beliau, ya, beliau siapa ya? Ini Al-A'raj. Beliau ini fatwanya beda, nikah mut'ah itu boleh. Jadi semenjak Al-A'raj masih boleh nikah mut'ah karena belum masih ada perselisihan ulama. Setelah Imam Al-A'raj wafat, maka kumpul ulama sepakat nikah mut'ah haram, ijma'. Maka sampai sekarang nggak bisa dibantah, nikah mut'ah haram. Begitu orang-orang yang sikoh mesti ada alasan tersendiri. Kenapa kok masih dia melakukan itu? Tapi kalau sekarang, kan jauh kan. Apalagi orang-orang yang kemudian banyak melakukan dosa-dosa besar, ya. Ini jelas periwayatannya adalah riwayat yang mungkar. Paham tuh? Jadi apa riwayat orang mungkar? Riwayat yang menjadikan hadis mungkar adalah orangnya menyendiri dan dia sering melakukan maksiat, sering fasik, dan juga perkataannya sering salah. Ini orang-orang yang hadisnya kemudian jadi mungkar. Paham tuh? Jadi dia itu orang yang tidak diakui lah, nggak diakui. Makanya kalau ada yang lebih diakui, kenapa milih yang nggak diakui kan gitu kan? Kalau misalnya ada yang alim, kenapa harus milih orang yang fasik? Begitu. Jelas? Kalau ada orang yang alim, kenapa harus milih orang yang fasik yang selalu berbuat dosa? Oh, jangan begini kan, ada kaul yang bunyinya begini, bukan hadis ya, kaul saja. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Itu buat nasihat. Hadis beda, pemikiran beda. Ya, kalau hadis, kalau pemikiran itu dibalik. Unzur man qala wa la tanzur ma qala. Lihat siapa yang ngomong, jangan lihat apa yang diomongin. Ini kalau hadis. Jadi pertama adalah yang dilihat orangnya dulu nih, adil enggak ini orangnya ini. Sikoh enggak ini orangnya, sahih enggak ini orangnya nih. Kalau enggak, ya hadisnya maudhu kan, hadisnya jadi dhaif kan. Kalau enggak jadi hasan kan. Ini berarti terbalik gitu kalau dalam hadis. Unzur man qala wa la tanzur ma qala. Lihatlah
siapa yang ngomong jangan ngelihat apa yang diomongin. Pemikiran pun begitu. Tahu pemikiran, ide-ide pemikiran itu unzur man qala wala tanzur maqala. Kayak kemarin pilpres, unzur man qala. Lihat siapa yang ngomong. Oh, dia pendukung 01. Oh, pasti pendukung 1 kan. Oh, dia pendukung 2, mesti kan pendukung 2 omongannya. Dia pendukung 03, berarti omongannya mesti 03. Kan begitu kan, sama di partai pun begitu. Kalau sudah orang-orang partai ya unzur man qala, lihat siapa yang ngomong. Bisa enggak? Susah tapi. Susah. Ini ke depan itu. Begitu ya. Jadi kalau dalam hadis yang dilihat pertama adalah orangnya, bukan isinya. Isinya yang kedua, setelah orangnya dulu, baru isinya. Isi yang dikatakannya itu apa? Contohnya nih apa nih? Hadis mungkar. Ada seorang meriwayatkan hadis mungkar. Qala, langsung saja qala, kulul balha bit tamri fa inna ibna adam idza akalahu ghadiba asy-syaitan wa qala 'asha ibnu adam hatta akala al-jadida bil halik. Makanlah kurma itu mentah dan matang. Jadi makan kurma itu yang mentah dengan yang matang sekaligus. Dia disebutkan ke Rasulullah soalnya, ini masalahnya. Makanlah kurma yang mentah dan yang matang. Karena manusia ya, anak Adam, kalau makan itu, makan kurma yang mentah dan matang, ghadiba syaitan, maka setan akan marah. Tahu dari mana setan marah kan? Apa iya sih? Kan agak gimana gitu kan? Iya tah. Kalau kita makan kurma mentah dan matang sekaligus, setan akan marah. Ya Allah alam ya. Ini soalnya hadisnya mungkar soalnya. Orangnya nggak dipercaya. Ya, orangnya tidak dipercaya. Hadisnya bunyinya begitu. Makanlah kurma yang matang dan mentah. Karena kalau ada manusia yang makan kurma matang dan mentah, maka setan akan marah. Dan setan berkata, "Asya banu Adam hatta akalal jadida bil halib." Anak Adam itu manusia akan tetap hidup selama dia makan kurma yang baru dengan kurma yang lama. Kurma yang udah usang gitu. Dia akan tetap hidup. Ya kalau masalah hidup mati mah urusan Allah kan, takdir. Kalau sudah waktunya mati ya mati kan. Masa iya kalau dia makan kurma yang mentah sama yang matang, dia akan awet hidup. Maksudnya nggak mati-mati, nggak juga kan? Iyalah. Misalnya kalian makanlah kalian ini nasi panas. Karena kalau kalian makan nasi panas, umur kalian akan panjang. Nah itu bisa dibuktikan nggak itu? Tinggal dibuktikan aja secara sains. Coba uji coba. Kalau uji coba benar, ya udah itu jadi apa tuh? Jadi teori kalau sekarang kan? Teori, namanya jadi teori Darwin. Itu kan teori. Nggak mesti manusia dari monyet, ya dong? Masa iya manusia dari monyet berarti Nabi Adam apa dong? Ya kan gitu kan? Manusia dari monyet itu teori aja. Enggak, teori itu bisa dibuktikan benar atau salah. Ya kayak tadi makan nasi panas misalnya akan bikin awet muda. Ya udah dibuktikan aja secara teori dan sains. Kira-kira betul atau enggak? Kalau betul ya sudah teorinya betul. Kalau salah ya teorinya salah. Begitu ya. Ini hadis mungkar. Karena salahnya dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mungkar? Siapa di sini orang yang meriwayatkan hadis yang mungkar? Tafarrud bihi Abu Zukair wa huwa syaikhun salihun. Oh, ini malah dia ngomong soleh di sini. Ya. Abu Zukair adalah orang tua yang soleh. Ya tapi dia itu tadi perkataannya banyak salahnya. Ghairu annahu lam yablugh muballighan man yahtamil tafarrudihi. Oh begini. Dia kelihatan soleh ketika di depan orang banyak. Tapi ketika sendirian nyembuh. Ini ya, tuh. Bahkan yang orang yang kelihatan soleh di depan tapi di belakangnya enggak, itu pun termasuk mungkar. Dia banyak salah katanya, kemudian dia di depan orang kelihatan soleh, tapi di belakang enggak. Nah ini juga bisa menjadi hadisnya
mungkar, ya. Tuh, atlaqa 'alaihi al-a'imma al-qaul bit-tad'if. Ulama sepakat bahwa orang tersebut hadisnya yang dibawanya menjadi dhaif. Maka hadis mungkar ini kan hadisnya dhaif, ya. Jadi perhatikan, hadis mungkar ini mesti dhaif. Kalian nggak bisa hadis mungkar ini bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, nggak ada. Hadis mungkar mesti hadis dhaif. Jadi kata-katanya mungkar juga kan, mungkar itu apa? Ditolak. Mungkar ini artinya ditolak. Secara bahasa ditolak, maka hadisnya dhaif, lemah. Ya, lemah. Tapi ya lemah itu ada yang bisa dipakai, ya ada yang tidak bisa dipakai. Hadis lemah yang bisa dipakai banyak, asalkan dipakai untuk motivasi ibadah. Dan hadis mungkar ini termasuk hadis yang kita disuruh untuk dijauhi. Berarti anjuran jangan pakai, ya, anjuran kuat kita jangan pakai hadis mungkar. Kalau yang lain-lain yang belum sampai derajat mungkar, ini silahkan kalau mau pakai dalam masalah apa? Motivasi ibadah. Untuk motivasi nggak apa-apa lah. Hadis dhaif. Tapi kalau hadis mungkar, anjurannya jangan dipakai walaupun untuk motivasi ibadah. Karena namanya juga mungkar. Mungkar itu ditolak. Begitu ya. Dosa enggak? Belum. Kalau masih hadis mungkar belum nyampe derajat dosa. Tapi anjurannya jangan dipakai. Kemudian hadis matruk. Matrukuhu mawahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fahuwa karad. Matrukuhu dan adapun hadis matruk. Matrukuhu dan adapun hadis matruk mawahidun adalah hadis. Adapun hadis matruk adalah mawahidun, hadis yang satu, bihin farad dan menyendiri. Maksudnya hadis menyendiri juga. Hadis yang dibawa oleh satu orang menyendiri. Hadis matruk adalah hadis yang dibawa oleh satu orang menyendiri. Wa ajma'u dan ijma'. Ya. Maksudnya apa? Wa ajma'u di sini adalah dan ulama sepakat. Wa ajma'u dan ulama sepakat. Ya, dhamir wawunya ini kembali ke ulama. Wa ajma'u dan ulama sepakat li dha'fihi akan dhaifnya. Li dha'fihi akan dhaifnya fahuwa karad. Maka ditolak. Ya, maka ditolak. Halas? Baik, hadis matruk yang terakhir adalah hadis yang menyendiri juga. Pokoknya menyendiri nih. Hadis matruk ini dibawain sama satu orang. Nah, bedanya satu orang ini dengan orang mungkar ini gimana? Tadi orang yang mungkar gimana? Orangnya tidak dapat dipercaya keadilannya, juga dia selalu berbuat fasik, dan tadi apa? Selalu salah dalam perkataannya, banyak salah perkataannya. Kalau jadi hadis matruk, orang yang hadisnya jadi hadis matruk adalah orang yang muttahamun bil kadzib, diduga bohong. Poin utamanya hadisnya jadi matruk adalah diduga bohong. Apa syarat? Oh, syarat. Orang yang jadi hadisnya matruk adalah orang yang apa? Diduga bohong. Au zahirul fasq. Au zahirul fasqi bi fi'lin au qaulin. Dan dia selalu berbuat fasik, nampak jelas kefasikannya dengan pekerjaannya ataupun ucapannya. Ini terang-terangan dia fasiknya ini. Jeleknya kelihatan terang-terangan ini. Ya, maksiatnya terang-terangan. Ya, kelihatan
udah sering maling, ya, berkali-kali maling, ketahuan maling terus, ya kan zahirul fasik kalau itu. Fasiknya kelihatan jelas itu, ya. Baik dengan pekerjaannya, dia pekerjaannya sering fasik, ya, sering fasik. Au qaulin, atau ucapannya sering bohong. Dia kalau ngomong sering bohong. Nih, ya, orang-orang yang ucapannya kalau ngomong sering bohong, ini berdampak ketika meriwayatkan hadis. Oh, jangan-jangan dia bohong, maka itu dugaan bohong, hadisnya jadi hadis matruk. Makanya jangan jadi tukang bohong, ya. Karena orang yang tukang bohong nantinya orang lain tidak percaya. Jelas? Jangan jadi tukang bohong, ya. Masa iya mau jadi tukang bohong? Janganlah, jujurlah. Jujur walaupun pahit, ya, jujur aja walaupun pahit. Tapi ada kok kebohongan yang dibolehkan. Apa? Ya kayak misalnya nanti kalian sudah menikah sama istri, nggak apa-apa, agak bohong-bohong dikit, itu yang dibolehkan supaya rumah tangga tetap aman. Masak keasinan, enak nggak mas? Oh enak, ada asin banget kan? Nggak apa-apa kalau ini, ya, untuk menjaga apa? Menjaga sakinah, menjaga ketentraman, itu masih dibolehkan. Tapi kalau yang bohong nggak menjaga ketentraman, ya jangan juga. Mau supaya kita ini terbebas dari hukuman bohong, salah bohongnya, ya, nggak tepat. Tapi kalau untuk menjaga kemaslahatan, itu pun ada tata caranya, ya. Nggak semua bohong kemudian dibolehkan. Yang menjaga kemaslahatan apa nih? Kemaslahatan siapa nih? Ya kan? Kayak tadilah, minimal ketika misalnya sudah nanti berumah tangga sama istri, bagus nggak mas bajunya? Oh bagus, padahal enggak, ya. Paham dong? Nah ini. Kemudian fahaisul ghalat, ya, pertama dia diduga bohong hadisnya. Kedua, orangnya sering berbuat fasik, sering berbuat maksiat, dan maksiatnya ini kelihatan. Baik pekerjaannya ataupun ucapannya sering bohong, ucapannya sering nyakiti orang lain, itu termasuk, ini kan? Fasik kan, tidak nyakiti orang lain, fasik. Al-fahisul ghalat, atau dia sering salah, ya, sering salah dia. Au kasirul ghaflah, sering banget lupa, ya, sering banget lupa, sering banget salah. Ini orang-orang yang jadi matruk. Maka poin pertama daripada hadis matruk adalah hadisnya diduga bohong dan orangnya suka bohong, ya. Nih perhatikan, kalau kalian jawabnya begitu, hadis matruk itu orangnya kayak mana? Orangnya sering orangnya sering berlaku maksiat dan sering berbohong, sehingga hadisnya diduga hadis bohong. Baru dugaan saja ini, baru dugaan bohong, ya. Contohnya ada hadis satu saya bawakan. Ada hadis di sini dimarfukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man karuma asluhu wa taba mauliduhu hasuna mahdoruhu. Hadisnya bunyinya apa? Orang-orang yang mulia asalnya, perhatikan, orang-orang yang mulia asalnya dan dilahirkan di tempat yang mulia, maka kehadirannya akan memuliakan. Ini apa? Matruk hadisnya. Hadisnya matruk. Ya, apalagi kita kan sepakat banget. Ini hadisnya matruk, sepakat. Soalnya kita bukan dari orang mulia kan? Iya. Man karuma aslu, siapa yang aslinya mulia, dilahirkan di tempat yang mulia, maka kehadirannya akan memuliakan. Maksudnya mulia, jadi majelisnya mulia. Ini kan enggak, ini matruk. Kenapa kok matruk? Karena kemuliaan itu tidak hanya bergantung dengan dia lahir di mana, ya. Dia lahir di mana, enggak termasuk, mentang-mentang lahirnya di tempat rumah sakit nomor 1 kan, oh mulia dia, ya enggak juga, ya kan.
Tidak juga. Maka kata Imam Syafi'i pernah kan, banyak orang yang orang tuanya biasa saja tapi dia jadi mulia. Ya, banyak orang yang orang tuanya biasa saja tapi dia jadi mulia. Banyak orang yang dilahirkan dari orang tua yang mulia tapi dia jadi biasa saja. Karena apa? Karena kemalasan. Tuh. Ini kata Imam Syafi'i. Syairnya Syairnya saya agak lupa. Ada di Diwan Imam Syafi'i, kumpulan syair Imam Syafi'i ada itu. Apa gitu ya? Gitulah. Artinya begitu. Banyak orang yang dilahirkan dari orang tua mulia tapi dia tidak mulia, dan banyak juga orang yang dilahirkan dari orang tua yang tidak mulia, biasa-biasa saja tapi dia jadi mulia karena rajin belajar itu tadi. Ya. Kalau nggak rajin belajar ya anak orang mulia juga jadi nggak mulia. Nah itu. Ya, kita mau jadi orang mulia ya banyak belajar, semangat. Kenapa? Orang yang alim itu beda dengan orang yang bodoh. Ya, bodoh itu beda dengan orang yang alim. Maka ini hadisnya adalah hadis matruk yang kita tinggalkan saja perkataan ini, ya, karena ini hadisnya matruk. Kita lebih baik tinggalkan karena tidak semua orang ya yang dilahirkan di tempat yang mulia kemudian dia jadi orang mulia, ya enggak juga. Ya, atau orang tuanya mulia, anaknya jadi mulia juga, ya enggak juga. Ya dong? Sepakat kita? Sepakat. Oh, ya kan, apalagi kita orang tuanya biasa-biasa saja gitu misalnya. Aduh, sepakat banget. Tapi kebanyakan orang mulia melahirkan anaknya juga mulia karena anaknya juga digojlok supaya rajin belajar, ya, digembleng anaknya itu supaya jadi orang alim. Jadi kan orang alim begitu. Kalau orang tuanya alim, anaknya digembleng banget supaya jadi alim. Siksa banget gitu. Ya, siksa banget itu biar jadi alim beneran, sabet banget. Iya, bawa rotan kalau ngaji itu. Salah sabet. Zaman dulu begitu. Zaman dulu begitu, termasuk saya juga yang merasakan juga. Ya, ngaji dibawain rotan, salah ya, sabet ini. Zaman sekarang sabet melapor polisi, aduh kacau. Bagi orang kota itu bawa sabetannya aja udah dipermasalahkan itu sama orang tuanya. Aduh, udah kacau. Ya udahlah, bawa spidol aja. Ya, bawa spidol aja. Aneh-aneh coret ini. Soalnya bawa rotan, laporin sama orang tuanya. Nah itu ya. Tuh, jadi hadis matruk ini apa? Hadis matruk ini orang yang meriwayatkannya menyendiri dan orangnya diduga bohong. Orangnya sering bohong sehingga hadisnya diduga hadis yang bohong. Nah, di sini tadi yang kata-kata hadis matruk tadi, ini riwayat siapa yang sering bohong di sini? Di sini adalah waqala az-Zahabi muttahamun bil kadzib. Ja'far bin Nasr. Ya. Iya, Ja'far bin Nasr. Di sini muttahamun bil kadzib. Dia diduga bohong hadisnya. Maka hukum hadis matruk apa? Hukum hadis matruk adalah sakitul i'tibar li syiddati dha'fihi fala yahtajju bihi wa la yastashhad bihi. Dia gugur dia. Ya, karena apa? Syiddati dha'fi. Kuat banget kelemahannya, sangat lemah. Ya, hadis matruk ini malah lebih rendah daripada hadis mungkar. Hadis mungkar tadi sudah rendah kan? Kita janganlah berpegangan dengan hadis mungkar. Hadis matruk lebih jangan lagi, karena ini lebih rendah daripada hadis mungkar karena syiddatul dha'fi, sangat kuat banget lemahnya. Maka fala yahtaju bihi, tidak boleh berdalil dengan hadis matruk. Tidak boleh mengambil dasar berpijakan dengan hadis matruk. Jelas?
Walaupun ini belum taraf berdosa kalau mengamalkannya. Kalau mau ngamalin ya masih silakan. Ya untuk motivasi aja tapi ya, untuk motivasi masih ya belum berdosa, masih silahkan. Tapi lebih baiknya anjuran kuat banget bahwa tinggalkan saja hadis matruk karena dia bahkan lebih rendah daripada hadis munkar. Wallahu a'lam bishawab.